Anda diberkati dengan luar biasa. Sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Jika sore pada siang hari ini kami datang, semua karena kebaikan-Mu saja kami ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini kami datang untuk bersyukur, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami akan diperlengkapi dengan firman-Mu untuk menjadi terang-Mu di marketplace ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kita boleh bernyanyi sambil bertepuk tangan untuk Tuhan. Bersama katakan na 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 hey na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu ya Tuhan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya, bersyukurlah ya. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Lebih lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Menyala
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak uang, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Katakan kanan kiri. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hey, rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betapa kami bersyukur dan kami terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik, yang terus menyertai kami Bapa. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus kita yang ajaib. Ku tak dapat
persembahkan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Lebih lagi di hadapannya katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik ya Tuhan, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Siang ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu, membawa yang terbaik,
yang terbaik yang ada pada kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sembah Dia. Saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Sembah Dia. Oh ya Rabba ya Rabbu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Allah yang terima kasih. Haleluya. Siang hari ini ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang sudah menuntun setiap kami hari lepas hari Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar untuk setiap kami ya Tuhan. Sehingga pada siang hari ini Engkau masih berkenan atas setiap kami, mengumpulkan setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Dan dengan apakah kami harus membalasnya Tuhan, selain dengan pujian sembah kami kepadamu ya Tuhan. Allah kami yang kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan, di atas pujian penyembahan kami Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Hadiran-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah ketika hadiran-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan, kami percaya yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban akan menerima kelepasan dan jalan-jalan keluar yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang hadir pada ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Baik yang online maupun yang onsite ya Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir ya Tuhan. Dan setiap di mana kami boleh bekerja, di kantor-kantor di mana kami ada, Engkau memberkati ya Tuhan. Di seluruh perusahaan-perusahaan yang ada yang boleh menyembah Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah usaha-usaha kami Tuhan bawa berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati Bapak Pastor Seng Kyong ya Tuhan. Urapan yang tidak terbatas atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini sungguhlah berasal daripada-Mu, yang akan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai WL, sebagai imam-imam musik juga diberkati oleh Tuhan. Aser multimedia semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati tempat di mana kami boleh beribadah. Engkau memberkati semua perusahaan-perusahaan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bahkan biarlah melalui pelayanan more ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan, dan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di more ya Tuhan. Dan biarlah melalui wadah ini ya Tuhan, terus ada jiwa-jiwa yang lebih lagi datang kepada Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati tanah air kami ya Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kota Medan. Berkati kota Medan dengan kasih dan anugerah Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Bahkan juga pemerintahan di kota Medan diberkati oleh Tuhan. Bapak Wali Kota kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami, ucapan syukur kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mendedikasikan ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan ke akhirnya nanti. Hanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini kami semua umat-Mu siap diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk ibadah mor yang ada pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan mendengar pesan-pesan daripada firman Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, terkhusus urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, saya mengucapkan shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semua. Di ibadah mor pada siang hari ini saya mengangkat suatu tema yang saya sebut temanya Good Success, yang terambil dari Yosua pasal yang pertama. Di dalam Yosua pasal yang pertama, seperti kita baca, setelah hamba Tuhan Musa itu mati, maka Tuhan menugaskan Yosua untuk melanjutkan tongkat estafet untuk memimpin bangsa Israel masuk menuju tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang daripada bangsa Israel. Ya, Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai Yosua sama seperti Tuhan telah menyertai Musa. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua. Dan Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nats firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil dari Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan bagi kita semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang setuju katakan amin. Di dalam terjemahan New King James Version, kata engkau akan beruntung itu diterjemahkan good success. Nah, itu yang saya angkat sebagai judul firman Tuhan kita pada hari ini, yang terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ya, saya senang kata pengumumannya, sebab dengan demikian. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bekerja di
mungkin ada di sini yang bekerja di IT atau programmer atau apa, pasti mengenal pengkodean yang namanya if sesuatu, then jika sesuatu maka ini yang terjadi, ya. Jika ini dipenuhi maka hal ini akan terjadi, ya. Kalau di programnya begitu. Jika rumusnya ini masuk maka ini akan terjadi. Nah, sama seperti Yosua 1 ayat 8, Tuhan berjanji, jikalau janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, kitab Taurat pada saat itu adalah 5 kitab pertama yang ada di dalam, atau kitab Musa. Dikatakan sebagai kitab Taurat adalah kitab Musa. Atau dikatakan juga bahasa Ibrani-nya adalah Torah, yang sebenarnya artinya adalah pengajaran dan instruksi daripada Tuhan. Jadi kalau kita membaca Yosua 1 ayat yang ke-8, kita boleh membaca, janganlah engkau lupa memperkatakan pengajaran dan instruksi Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, maka apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menggenapinya bagi kita semua. Dikatakan, engkau perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tetapi ada syarat yang harus kita penuhi sebelum bagian Tuhan mengerjakan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan supaya Tuhan juga mengerjakan bagiannya. Dan saya percaya sebenarnya Tuhan sudah melakukan bagiannya. Hanya sekarang kalau syarat ketentuan yang diberikan oleh Tuhan itu terpenuhi, saya percaya bagian Tuhan juga akan kita terima. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kalau kita bagi, Tuhan berpesan kepada kita, janganlah kita lupa memperkatakan firman Tuhan. Ya, memperkatakan firman Tuhan itu berarti kita itu yang pertama sudah pasti kita harus mengetahui firman Tuhan. Ada pengetahuan kita tentang firman. Ya, dari mana kita punya pengetahuan tentang firman? Tentu kita haruslah membaca firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa memperkatakan kalau kita baca aja nggak tahu, tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, setelah kita membaca firman Tuhan, step berikutnya yang kalau di dalam aplikasinya saya temuin, ya, lambat laun firman itu secara otomatis juga terhafal di dalam benak kita, di dalam kepala kita. Ya. Makanya Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Apa firman Tuhan yang ada di dalam kepala kita ini? Yang perlu kita perkatakan, ya. Kita perkatakan, pastilah firman itu sudah ada di dalam pikiran kita, sudah pernah kita baca, sudah kita ulang-ulang, dan itu otomatis menjadi suatu ayat yang kita hafal dan kita bawa sehingga kita dapat perkatakan, ya. Saya sehari-hari kalau pergi ke kantor di dalam mobil, ya juga saya sering perkatakan, ya. Segala janji-janji Tuhan yang ada di dalam kepala saya perkatakan. Contoh Mazmur 23 yang paling orang tahu lah, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau di depan orang grogi juga ternyata Bapak Ibu menghafalnya, ya. Padahal itu kalau di mobil kita lancar. Tapi itulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya, sama seperti beberapa tahun yang lalu kita melalui COVID berapa tahun ini. Ya, hampir setiap hari Mazmur 91 saya bacakan. Ya.
Dan saya juga bisa sebutkan 1 sampai ayat 16. Ya, itu menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu di saat-saat kita lemah, kita butuh pertolongan firman, kita perkatakan, bukankah firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dengan kita memperkatakan firman, secara otomatis kita juga menambah iman kita. Ya, jadi yang pertama Yosua 1 ayat 8 itu mengingatkan kita supaya kita step pertama kita memperkatakan firman Tuhan, ya. Mulai dari kita membaca secara rutin, lebih baik lagi ada firman-firman tertentu yang kita hafal di dalam kepala kita. Ya, sehingga pada saat kita memperkatakannya itu kita bisa otomatis, ya, jadi tidak kita cari lagi di dalam handphone kita atau di tempat yang lain. Nah, selanjutnya dikatakan Bapak Ibu yang tetapi renungkanlah itu siang dan malam, ya. Firman Tuhan itu juga harus kita renungkan, ya, harus kita pikirkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Karena setiap firman yang Torah tadi dikajarkan pengajaran dan instruksi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga sering mengajar kita, dan di dalam Matius 13 itu tercatat Tuhan Yesus itu juga mengajar dalam bentuk perumpamaan. Ya kan? Kita juga kan, jadi kenapa kita harus memikirkan selalu firman Tuhan itu supaya kita dapat pengertian yang jelas, pengertian yang mendalam tentang apa sebenarnya maksud Tuhan melalui firman ini. Ya, karena kita ketahui Tuhan itu juga mengajar kita melalui perumpamaan. Nah, jadi kita memikirkan firman Tuhan itu supaya kita memperoleh pengertian apa sebenarnya yang Tuhan atau Roh Kudus sedang bicarakan kepada kita melalui firman ini. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, seperti tadi yang saya katakan, Tuhan Yesus itu mengajar juga dalam bentuk perumpamaan. Dan kalau kita membaca, kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, banyak sekali kadang kita membaca firman itu, sebenarnya sekali kita baca kita juga nggak ngerti sebenarnya maksud Tuhan di dalam firman ini apa. Contoh, saya di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46, Tuhan menjelaskan kepada kita, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Itu perumpamaan yang pertama. Kemudian Tuhan lanjutkan, demikian pula harta kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, begitu pertama kali kita membaca ayat firman dalam bentuk perumpamaan ini, pasti kita mikir sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan di dalam perumpamaan ini. Ya, tetapi Tuhan punya maksud mengapa Tuhan mengajar dalam bentuk perumpamaan. Ya, di dalam Matius 13 ayat 10, kalau kita Matius 13 ayat Matius ke-13 itu kan Tuhan, orang banyak datang ingin mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus banyak berbicara di dalam perumpamaan. Maka murid-murid itu bertanya, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ayat yang ke-13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mengerti, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Ayat 12 ini Bapak Ibu agak kontradiksi ya kalau kita baca ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun
yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kita perlu merenungkan firman itu supaya kita mendapat pengertian atau pemahaman sebenarnya apa pengertian yang Tuhan ingin singkapkan di dalam firman yang disampaikan. Jadi makanya selain kita memperkatakan, ya kita mendapat pengetahuan tentang firman, kita juga harus mendapat pengertian tentang firman tersebut. Sebelum kita dapat mengaplikasikan firman tersebut, kita harus mengerti dulu apa sebenarnya maksud sebenarnya daripada Tuhan di dalam firman tersebut. Makanya dikatakan renungkanlah itu siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bagaimana kita bisa bertindak kalau kita firmannya aja nggak mengerti, memahami gitu ya. Jadi ada beberapa firman mungkin yang kita sama sekali belum mengerti. Nah, kita perlu renungkan itu, dan dengan pertolongan Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita, ya. Dikatakan kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, Bapak Ibu harus tahu status kepadamu itu kan kepada murid-murid, ya. Status mereka adalah murid. Sedangkan mereka pada kalimat tersebut itu adalah orang banyak. Jadi Tuhan membuat perbedaan antara orang kebanyakan dengan murid. Ya, jadi kepada murid, kepada orang yang betul-betul rindu akan firman Tuhan, Tuhan akan singkapkan rahasia itu. Tapi kepada orang yang kebanyakan hanya datang untuk mendengar, firmannya bagus dan lain-lain. Nah, mereka mungkin pulang tidak terlalu banyak bawa apa-apa, karena Tuhan banyak berbicara menyingkapkan itu. Jadi murid tidak sama dengan orang banyak, Bapak Ibu, ya. Murid tidak sama dengan orang banyak. Makanya kadang ada satu juga pepatah yang mengatakan ketika murid itu siap, guru akan datang. Ya. Jadi dan ada juga firman lain, banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu tidak sanggup menanggungnya sekarang. Jadi kesiapan daripada kita untuk menerima firman, untuk mencari kebenaran itu juga penting, ya. Kelaparan dan kehausan kita akan firman itu yang Tuhan inginkan, ya. Jadi kalau kita mempunyai kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan memberi kita pengertian akan firman yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak, makanya kata kalau kamu tidak mempunyai hal itu, bahkan apa yang ada padamu juga akan diambil, ya. Jadi kalau kita punya kerinduan, justru nanti Tuhan akan semakin lama semakin menambahkan pengertian kita akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita sama sekali tidak punya kerinduan, Bapak Ibu, mungkin apa yang ada sama kita itu pun lambat laun akan hilang dengan sendirinya, ya. Karena kita tidak pernah punya kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, poin yang ketiga. Nah, sebelum ke situ, Salomo juga orang pribadi yang dikatakan penuh dengan hikmat. Penuh dengan hikmat, dan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12 dikatakan Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi hikmat dan pengertian ini satu paket, Bapak Ibu, ya. Dari pengetahuan kita masuk kepada level pengertian akan firman dan masuk kepada penerapannya. Itulah hikmat. Hikmat itu sebenarnya berbicara tentang aplikasi, ya. Jadi setelah kita mengerti, kita mengaplikasikan firman itu, itulah yang disebut sebagai firman. Makanya itulah yang disebut sebagai hikmat daripada firman Tuhan tersebut. Jadi selain kita memperkatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengerti firman Tuhan supaya kita bisa mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan dari kita semua, ya. Hikmat itu adalah sesuatu yang bisa diaplikasikan, ya Bapak Ibu, ya. Jadi firman yang kita sudah terima
kita mengerti, kita aplikasikan, nah itulah yang disebut sebagai hikmat. Di hikmat itu berbicara tentang aplikasi. Ya, sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang, bisa dilihat oleh orang, ya. Contohnya dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 5 dikatakan ketika Ratu Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya itu, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani dan berpakaian, minuman dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Jadi Bapak Ibu, hikmat itu adalah sesuatu yang diaplikasikan sehingga orang bisa lihat. Ya, dari kita mengerti, kita mengaplikasikan, orang bisa lihat, oh ini orang ini berhikmat. Ya, karena banyak orang mengetahui, orang mengerti, tapi orang juga belum tentu melakukan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Ya, contohnya apa? Simpel aja. Kalau kita coba kita bertanya kepada orang yang maaf masih merokok misalnya, tahu nggak dia tahu nggak bahwa saya merokok itu tidak baik buat kesehatan? Saya percaya mereka tahu. Kemudian mereka mengerti nggak? Mungkin mereka juga sudah pernah baca, oh merokok mungkin mengandung zat nikotin dan lain-lain zat kimia tertentu yang tidak baik buat paru-paru dan sebagainya. Tetapi apakah mereka melakukan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka mengerti? Belum tentu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Makanya formula yang Tuhan berikan di dalam Yosua 1 ayat 8 itu formula lengkap ya. Jadi bukan hanya kita memperkatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi kita merenungkan. Kenapa kita merenungkan? Supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman ini. Ya, setelah kita mengerti, baru kita bisa bertindak secara hati-hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, baru dikatakan sebab dengan demikian, ya. Setelah ini terpenuhi semuanya, maka Tuhan berkata perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi good success itu yang pertama itu kita bisa mulai dari pertama kita perkatakan ya. Saya singkat sebagai 3P supaya mudah diingat. Ya 3P perkatakan, kemudian renungan dipikirkan. Ya firman itu perlu kita pikirkan. Ya, dimasukkan pertama dimasukkan ke dalam kepala kita, kemudian dipikirkan, direnungkan supaya itu masuk di dalam hati kita. Nah, yang ketiga itu bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Kita praktekkan Bapak Ibu. Ya. Bukankah firman Tuhan juga berkata, kalau kita hanya menjadi pendengar firman, juga kita menipu diri sendiri, kita harus menjadi pelaku firman. Ya, setelah firman itu kita dengar, firman itu harus kita praktekkan. Jadi ada yang namanya kita perkatakan, ada yang kita pikirkan, kemudian praktekkan. Nah, inilah formula yang Tuhan berikan kepada Yosua, dan saya percaya juga bagi kita semua yang ada di saat ini, karena saya percaya sebagaimana Tuhan ingin Yosua berhasil di dalam perjalanannya, Tuhan juga ingin kita semua yang ada di tempat ini, di dalam perjalanan kita juga mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Yang setuju katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kalau ada yang senang bahasa Inggris boleh juga, ada 3T, talk, perkatakan, sama think and take action. Ya, jadi 3 hal ini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu camkan, Bapak Ibu renungkan, dan inilah menjadi modal perjalanan kita di hari-hari ke depannya dan seterusnya. Dan Tuhan berjanji, kalau kita memperkatakan, kita memikirkan, kita mendapat pengetahuan, kita dapat pengertian, kita ada hikmat, maka Tuhan berjanji, ya, perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Ya. Jadi tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini perlu kita lakukan ya dengan penuh hikmat ya. Jadi banyak contoh yang Tuhan berikan kepada kita tentang bagaimana kita menjalankan firman ya. Terpenting juga adalah kita wajib menjalankan firman tersebut. Ya bukan hanya kita mengerti,
kita mengetahui, kita mengerti, tapi kalau kita tidak menjalankannya sama juga ya Bapak Ibu. Karena memang menjalankan, menerapkan, bertindak sesuai firman itu yang menurut saya lebih sulit daripada kita hanya mengetahui dan memahami. Ya, kita Bapak Ibu sebagai profesional yang ada di kantor juga, kalau boleh saya tanya, kalau kita misalnya buat suatu planning, suatu perencanaan mengenai suatu project, yang paling mudah itu, yang paling sulit atau yang paling mudah itu ada di strategi atau di eksekusinya. Saya percaya pasti nanti ada di eksekusinya paling sulit itu Bapak Ibu. Ya, strategi bisa. Strategi 3 akan begini, ini. Tapi nanti di eksekusinya itu Bapak Ibu, itu yang babak belurnya biasa di situ. Ya, kita akan babak belurnya di situ. Jadi sama, kita sudah belajar, kita sudah perkatakan, kita sudah mengerti, tapi nanti pada saat eksekusi, nah di situ penentuannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, di dalam pekerjaan kita juga Bapak Ibu, eksekusi inilah yang paling tingkat paling sulit ya. Bahkan kalau Bapak Ibu main ke toko buku, buku-buku tentang strategi itu banyak. Tapi buku-buku tentang eksekusi itu tidak banyak Bapak Ibu. Ya, tentang eksekusi itu tidak banyak. Tapi tentang strategi dari pakar A, pakar B, pakar C itu cukup banyak, tapi eksekusi itu tidak banyak. Jadi memang kita butuh hikmat, karena hikmat itu berbicara tentang aplikasi, bukan hikmat itu hanya sekedar omongan ya, tapi hikmat itu berbicara tentang aplikasi. Makanya dikatakan ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo, di hikmat itu aplikasi itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya. Pada saat Salomo mengadili 2 perempuan sundal itu, kalau Ibu baca dikatakan maka ketakutanlah rakyat itu melihat hikmat yang ada pada Salomo. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bisa dilihat. Karena itu berbicara tentang aplikasi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, di dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, apalagi ini di dalam bisnis, di dalam pekerjaan menjelang tahun, hari-hari ke depan yang prediksinya tidak begitu baik, ada berita ini dan itu yang mungkin kecenderungannya bagi perekonomian kita menilai tidak baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Yosua 1 ayat 8 ini memberi garansi kepada kita, jikalau kita memperkatakan firman, kita merenungkan firman, dan kita bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman, maka Tuhan berjanji, ya perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Ya, tahun 2024 ini, menjelang tahun 2024 ini, situasi saat ini pun Bapak Ibu sudah boleh rasakan gejolak di dalam perpolitikan juga udah mulai tensinya naik Bapak Ibu. Ya, kita nggak tahu, dan masing-masing pemimpin, para leaders bangsa kita ini saling merebut hati daripada rakyat, supaya rakyat suatu saat pada tahun 2024 akan memilih salah satu dari pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita punya janji firman Tuhan. Dan kalau di dalam sistem demokrasi Bapak Ibu memang benar rakyat yang memilih pemimpin, tetapi kita bersyukur kita ada dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah. Ya, Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi adalah suatu keistimewaan bagi kita saat ini Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Ya, di dalam pemerintahan dunia ini kita memilih pemimpin kita, tapi kita adalah anggota kerajaan Allah yang sudah dipilih. Ya, kemarin waktu penobatan Raja Charles, kita begitu, kalau kita lihat di televisi, menjadi bagian daripada keluarga kerajaan itu sangat luar biasa Pak ya, Bapak Ibu ya. Menjadi suatu royal family itu begitu banyak hak-hak atau keistimewaan yang kita peroleh. Kita bisa lihat itu di kemarin, sedangkan sekelas Raja Charles aja begitu luar biasa penobatannya Bapak Ibu. Apalagi kita juga ada
anggota daripada kerajaan Allah. Jadi kita masuk di dalam kategori anggota royal family juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita juga anggota royal family. Ya, jadi juga kita raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus, itulah raja yang akan memerintah di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa. Sekali lagi saya simpulkan, pesannya mungkin sederhana Bapak Ibu, tapi biarlah formula ini Bapak Ibu boleh tangkap, tidak sulit-sulit. Ya, saya boleh ngomong formula sukses daripada Tuhan yang ada di Yosua 1 ayat 8. Pertama 3P, perkatakan firman Tuhan, pikirkan firman Tuhan, dan yang terakhir praktekkan Bapak Ibu. Ya, karena bagian inilah bagian yang paling tersulit. Tapi kita percaya dengan pertolongan daripada Roh Kudus dan kerinduan dan kelaparan kita akan firman Tuhan, itulah yang membedakan kita daripada orang kebanyakan. Kita yang duduk di sini, yang rela membayar harga, memberikan waktu yang harusnya Bapak Ibu beristirahat, tetapi membayar harga untuk mendengarkan, belajar firman Tuhan, berlaku sebagai seorang murid. Nah, saya percaya Tuhan sudah berjanji kepadamu akan diberikan rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang ada di tempat ini, juga yang ada di online, itu bersedia membayar harga. Melalui apa? Melalui waktu yang diberikan untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi demikian formula yang boleh kami sampaikan pada siang hari ini. Jangan pusing-pusing Bapak Ibu, ada 3P, ya singkat saja. Kalau Bapak Ibu melupakan apa yang dari awal sampai akhir saya katakan, tapi ingatlah 3P ini Bapak Ibu. Bawa pulang ini, jalankan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan saya percaya Bapak Ibu, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita boleh bangkit berdiri. Mari WL bantu saya lagu yang terakhir. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh disampaikan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi kami berdoa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa memberikan pengertian kepada umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Pesan firman pada siang hari ini yang akan kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau sampaikan kepada Yosua pada siang hari Tuhan, itu disampaikan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bila setiap kami di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa orang-orang yang memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Kami memikirkan firman-Mu tuh, merenungkannya itu siang dan malam. Dan kami boleh praktekkan itu di dalam kehidupan kami Tuhan.
Dan kami akan lakukan bagian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Jika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Maka Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Perjalanan kami akan berhasil dan kami akan beruntung ya Tuhan. Ada good sukses. Sukses yang baik bagi setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bawa pulang firman yang singkat ini Tuhan. Menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, beri kami kekuatan. Untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam setiap aspek bidang pekerjaan kehidupan yang Tuhan percaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk para leaders yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Perlin Zebua Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan, hikmat kepada hamba-Mu nih Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu dan keluarga juga Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh leaders yang ada di More Ministry ini Tuhan. Tuhan pakai mereka secara luar biasa di marketplace Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayanan-Mu di ministry ini Tuhan. Kami akan melihat marketplace itu Tuhan. Diubahkan bagi-Mu ya Tuhan. Setiap marketplace menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan diperkatakan di marketplace. Firman Tuhan didengungkan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu untuk setiap umat-Mu yang boleh ada di onsite maupun yang ada di online ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati juga pendidikan anak-anak kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk para imam-imam musik Tuhan. Pengurapan Tuhan, kasih setia Tuhan, hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu nih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh perusahaan di mana anak-anak-Mu boleh bekerja Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan berkati juga Tuhan. Karena melalui tempat ini Tuhan, itu juga menjadi berkat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari Tuhan Yesus, kami satukan hati kami Tuhan. Sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari umat yang dikasihi Tuhan Yesus, anggota-anggota kerajaan Allah, royal family, daripada raja di atas segala raja, arahkan wajah-Mu dan hati-Mu ke surga. Dan kini terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan dalam amplop dan memasukkan di kotak yang tersedia, ataupun untuk men-scan QR Code yang ada di layar. Sekali lagi, QR Code-nya yang ada di layar, bukan yang ada di kursi.
Dan ibadah kita MOR diadakan setiap hari Jumat pukul Terima kasih Tuhan 12.15. Ibu Kiranya Dian, bisa membawa Makasih Bapak rekan-rekan Ibu yang semua. lain. Dan ibadah Bapak Makasih Ibu untuk Pak. kaum semuanya. profesional diadakan setiap hari Minggu pukul Sukses, Tuhan 15.00. memberkati. Kita Ya semua Pak, dapat Pak menghadirinya. Polta, Pak Selamat Fran. melanjutkan Sehat ya aktivitas kita. anaknya Bu Dian, Tuhan Yesus sehat ya memberkati. anaknya ya. Makasih Pak, Shalom. iya. Makasih Pak. Yang baru udah mau balik Sahur duluan. Pak. Oh Terus iya, rumah. ya. Pak Terima Adi, kasih. ya Pak. God bless Acara juga Pak. balik ke sana lagi. Ibu Susanti, Ibu Oshin, Lorentia. Tuhan Yesus berkati Ibu, Bapak. Ya Bu Dian, Tuhan Yesus Ya, Liv ya. baik Bapak Ibu, boleh live Zoom Bapak Ibu. Oke. Ya, saya izin ya Bapak Ibu.